Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Yang di Indonesia Timur mungkin sudah jam berapa? Jam 9 ya. 9, bentar. Jam 9 lebih. Eh, jadi untuk seri kelima ini ya, seri kelima dari beberapa seri sebelumnya sudah dibahas terkait dengan bagaimana anak dari kerangka KHA ya, kebijakan hak anak, konvensi hak anak, kemudian undang-undang perlindungan anak, kemudian praktik SPAB di berbagai sekolah maupun di SLB gitu ya. Kemudian ini saya coba lanjutkan dari sisi kebijakan. Dari sisi kebijakan ada terkait dengan kebijakan SPAB ya. Saya bentar lagi nyari backgroundnya Lakalati ini lupa nyimpennya. Sebentar ya biar enak. Ternyata nggak nemu. Nggak apa-apa. Saya lanjut ya. Mungkin izin berbagi layar terkait dengan eh, membangun SPAB dan perubahan iklim gitu ya. Maaf, membangun ketangguhan pendidikan dari bencana dan perubahan iklim melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, mungkin terkait dengan apa kaitannya ini dengan mewujudkan SRA, nanti sekilas kita coba diskusi. Eh, ini cukup panjang, tapi mungkin karena kemarin juga sudah banyak praktek baik ya, nanti kita secara umum saja gambarannya, bagaimana data dan informasi risiko dan dampak bencana, kemudian kerangka konsep dan regulasi, penyelenggaraan seperti apa, beberapa capaian. Nah, kalau kita melihat eh, dalam kerangka keselamatan ya, keselamatan siswa, eh, kami mengadopsi dari GADRES ya, Global Alliance for Disaster Risk Reduction in Education Sector. Itu ada 5 kategori bahaya yang dapat mengancam keselamatan. Ya, pertama yang disebabkan oleh alam dan perubahan iklim. Ini kalau teman-teman merasakan gempa gitu ya, atau melihat berita ada tanah longsor, letusan gunung api gitu ya, kemudian gerakan tanah itu diakibatkan karena peristiwa geologi ya yang kaitannya dengan tanah. Kemudian ada juga kejadian alam eh, yang kaitannya dengan angin dan air atau hidrometeorologi ya. Kemarin mungkin kita melihat Bali dikepung banjir gitu ya karena cuaca ekstrim atau ada abrasi gitu di pantai atau banjir rob di Pantura yang nggak beres-beres gitu ya. Kemudian kemarin gempa di mana? Di Rusia ya ada peringatan dini tsunami termasuk kalau kelebihan air kita banjir gitu ya. Kalau musim kemarau kekeringan atau El Nino kita kekeringan eh, kekurangan air gitu ya. Nah, termasuk kaitan dengan kebakaran. Kebakaran ada karena kebakaran hutan lahan karena memang faktor cuaca gitu, faktor eh, panas ekstrim El Nino. Kemudian ada juga yang kebakaran struktural gitu ya, kebakaran bangunan perumahan. Eh, ada juga terkait dengan suhu ekstrim, ya mungkin ekstrim panas, ekstrim dingin gitu ya. Nah dan selain yang kita biasa sebut bencana alam lah gitu ya, dan dampak perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu meningkatkan frekuensi kejadian bencana dari sisi hidrometeorologi gitu ya. Nah, ada kegagalan teknologi juga yang sering terjadi di sekitar kita, termasuk
ada radiasi, kemudian radiologi, eh, tumpahan minyak misalkan atau kebocoran gas gitu ya, bahan kimia dan sebagainya, atau Jawa Bali blackout gitu ya, kekurangan daya sehingga apa layanan-layanan terganggu, kemudian ada kecelakaan transportasi baik di darat, di laut gitu, darat, atau misalkan karena eh, kegagalan teknologi ini yang menyebabkan kerusakan, kecelakaan baik di transportasi maupun di industri ataupun di pemukiman. Misalkan konsleting listrik kan bagian dari kegagalan teknologi gitu ya. Nah, kemudian ada bahaya biologi dan kesehatan atau krisis kesehatan kita sering sebut. 3 tahun kemarin kita ngalamin pandemi, kemudian epidemi, kemudian juga penularan KLB ya. KLB karena penyakit yang dibawa hewan, misalkan malaria, demam berdarah gitu ya. Atau air yang tidak layak konsumsi, ya sekarang juga udah banyak ya mikroplastik yang mencemari lingkungan kita. Atau tidak mencukupinya makanan, ya kekurangan pangan, kelaparan kita misalkan kemarin ada banyak berita di Papua pegunungan gitu ya, ataupun polusi ya karena kualitas udara buruk, polusi udara, polusi air gitu ya, termasuk mungkin yang sekarang ramai ya, keracunan makanan ini juga mungkin apakah kita bisa masukkan dalam kategori bahaya biologi dan kesehatan karena memang kejadiannya cukup tinggi ya Bu Yanti. Eh, Meskipun mungkin dari sisi angka dibandingkan dengan sasaran 22 juta penerima manfaat misalkan MBG, ada sekian ribu yang eh, apa keracunan itu juga Keracunan, iya. perlu Karena dimitigasi risikonya ya, mm, perlu dimitigasi risikonya. Mau gimana pun juga keselamatan kita ada terancam gitu sehingga itu jadi bagian yang keracunan yang membahayakan gitu ya. Nah, ada juga kelompok keempat, ini bahaya yang ditimbulkan karena konflik dan kekerasan. Eh, ya mungkin kalau di pendidikan ya ada hukuman gitu ya, masih menerapkan hukuman fisik atau mempermalukan, kejahatan seksual termasuk ya pelecehan, penelantaran, eksploitasi, kekerasan, perundungan gitu ya. Perundungan bisa di dunia nyata, dunia maya, kemudian konflik sipil militer kayak di KKB di Papua gitu ya, atau kekerasan antar geng, geng motor, eh, mungkin di teman-teman Jabodetabek gitu ya, atau di Jogja ada Pak Kelitih gitu ya, atau serangan terhadap sekolah kayak kemarin Yahukimo gitu ya, guru-guru kita di mana dibacok gitu ya sama orang bersenjata, apa kelompok bersenjata, kemudian penggunaan fasilitas untuk keperluan militer sama pengerahan anak. Ya mungkin pengerahan anak kategorinya yang eh, mungkin kita lihat kemarin yang kejadian demo kemarin ya. Ini bukan dilihat dari sisi aspirasinya, tapi bagaimana melibatkan anak-anak dalam eh, kegiatan-kegiatan yang membahayakan. Misalkan itu terlibat di kerusuhannya gitu ya, sengaja kelompok-kelompok geng-geng motor ini sengaja disuplai untuk membuat kerusuhan misalkan ini ya, dalam kategori yang seperti itu pengerahan anak itu juga bagian dari bahaya yang ditimbulkan karena konflik kekerasan. Nah yang terakhir mungkin Bu Yanti dan Bapak Ibu yang eh, tidak masuk kategori bencana, tapi kalau di SAR masuk dari ancaman yang membahayakan ya, apa kejadiannya? Maksudnya kejadian yang membahayakan eh, di Jawa Barat itu sudah ada larangan membawa kendaraan ke sekolah. Nah, itu sudah betul sebenarnya dari sisi aspek keamanan ya, karena masih di bawah umur, kemudian juga biasanya safety-nya kurang gitu ya. Nah, itu kecelakaan kendaraan itu tinggi anak yang dari rumah ke sekolah gitu ya.
Kemudian kecelakaan di tempat bermain ini juga cukup banyak, ya setidaknya luka-luka, ada benturan, pendarahan gitu ya, keseleo, patah tulang itu cukup banyak kasusnya. Penyalahgunaan alkohol dan zat terlarang, nah ini juga bahkan mungkin banyak yang dijadikan sasaran ya. Pemisahan dari keluarga, eh, termasuk mungkin penculikan gitu ya, atau trafficking. Rute ke sekolah yang tidak aman. Ya, misalkan perjalanannya harus di mana tuh, Sukabumi gitu ya, masih ada yang kalau ke sekolah gitu viral kemarin di TikTok misalkan, lapor ke Pak Dedi gitu, KDM, mereka harus berjalan sekitar 1 jam melewati hutan, kemudian menyeberang sungai gitu ya. Eh, Nyebrang sungainya ya mereka buka sepatu gitu ya, angkat, ya nyebrang gitu ya. Walaupun kalau misalkan airnya lagi tinggi ya nggak bisa nyebrang gitu ya. Atau ada hewan gitu ya, kalau di mana, di daerah Kalimantan, Papua ya mungkin, eh, atau di beberapa, kayak di gimana film Laskar Pelangi itu, si Lintang tuh harus menunggu buaya lewat gitu ya, baru dia bisa lewat. Ya kayak gitulah. Kemudian pengungsian, migrasi, pekerjaan anak, perkawinan anak. Nah dan ternyata di antara, nanti kita lihat datanya ya, di antara itu mana yang menyebabkan, eh, mengancam keselamatan. Nah, dalam konteks manajemen penanggulangan bencana, kita ada tiga, dari pra, darurat, pasca bencana. Eh, di pra bencana itu kondisi normal, tidak ada bencana, tapi kita sudah memiliki data risiko ya. Artinya kita tahu mana daerah yang berisiko, mana yang tidak, risikonya apa, dan segala macam. Nah, dalam konteks sekolah, kondisi yang ingin diwujudkan di prabencana ini adanya warga yang siap, yang siaga gitu ya. Warga sekolahnya siaga bencana. Jadi gurunya siaga, siswanya siaga, kepala sekolahnya juga siaga. Nah, termasuk risiko yang sudah diketahui tadi dikelola dengan baik. Misalkan dari 5 ancaman keselamatan, 5 kategori ancaman keselamatan itu mana yang kemungkinan dari sisi keterpaparannya terjadi, dari sisi eh, frekuensinya sering, kemudian besaran exposure-nya atau keterpaparannya itu rendah, sedang, atau tinggi, atau kecil, atau besar gitu misalkan. Sering terjadi genangan tapi hanya semata kaki misalkan. Ya, kalau frekuensinya sering tapi tidak berdampak ya mungkin tidak mengganggu. Tapi kalau misalkan sekalinya banjir 1,5 meter gitu, 2 meter ya mungkin 5 tahun sekali baru ada banjir. Tapi tetap itu ada risikonya di situ. Nah, kemudian yang paling banyak yang kita harapkan di prabencana adalah sarana prasarana yang ada di sekolah sama lingkungan yang ada di sekolah itu prinsipnya dua, satu tidak membahayakan, jadi kondisinya baik, tidak membahayakan, kemudian mendukung penyelamatan. Jadi kalau dalam situasi darurat bisa digunakan sarana pendukung penyelamatan. Nah, sehingga ketika ada bencana, kita berharap warga sekolah itu selamat, kemudian kerusakannya bisa diminimalisir karena ada, sudah dimitigasi, misalkan secara struktural bangunannya tahan gempa, atau misalkan eh, kalau sekolah di pinggir sungai bikin bronjong atau tanggul gitu ya, atau bikin drainase, atau bikin saluran air yang baik, atau bikin apa, lubang biopori cukup banyak gitu ya, atau sumur resapan dan sebagainya, sehingga kerusakan sarapras minimal. Dan ketika ada kondisi darurat yang berdampak ke psikososial, eh, bisa dilakukan dukungan psikososial, dan bahkan mungkin anak-anak yang tadinya sudah siaga memiliki resiliensi atau eh, yang cukup baik gitu ya. Jadi daya lenting untuk dia bisa bertahan dalam situasi darurat cukup baik, punya coping mechanism yang cukup baik gitu ya.
Nah, sehingga eh, dan ketika sekolah sudah dapat mengelola risiko dan manajemen kesinambungannya sudah dirancang contingency plan. Jadi kalau kelas saya rusak, saya akan sekolah kelasnya mau di mana sementara, apa yang dipelajari ketika anak-anak harus mengungsi, kita bikin sekolah darurat. Jadi pembelajaran darurat itu terlaksana karena memang sekolahnya sudah memiliki kesiapan eh, untuk rencana cadangan kalau misalkan ada kejadian darurat, gitu ya. Nah, dan dalam situasi krisis, tentu itu ada fase yang ditetapkan, indikator-indikatornya, layanannya terpenuhi gitu ya. Misalnya kayak banjir kemarin di Bali, cuma 7 hari, itu karena banjirnya banjir eh, cukup cepat naik, cepat surut gitu, karena eh, sumber utamanya dari curah hujan tinggi, kemudian juga daya dukung lingkungan yang rusak gitu ya. Nah, sehingga pemulihan daruratnya bisa lebih cepat. Dan kalau masa darurat sudah terlewat, artinya kalau misalkan kita melakukan eh, pemulihan, maka ada hal yang kita pulihkan. Satu, sarana prasarananya kalau ada yang rusak diperbaiki atau dibangun kembali. Bahkan kalau lokasinya masih berbahaya ya harus direlokasi gitu ya. Termasuk bagaimana kesiapan anak-anak untuk kembali belajar, kembali sekolah. Jadi karena banyak di faktor kejadian bencana, Sebaik. ya banyak Hasilnya kejadian, kayak Persib lo imbang ya. ya dibantu ya. Banyak kejadian bencana yang eh, pemulihan pembelajaran apa membutuhkan pemulihan pembelajaran gitu ya. Ya, misalkan mereka harus mengungsi selama 2 minggu, kadang dalam beberapa kasus mengungsi sampai bulanan dan tahunan gitu. Seperti di erupsi Sinabung dulu 5 tahun ya mengungsi. Kemudian sekarang di Lewotobi udah hampir 2 tahun. Kemudian di mana Gunung Ruang juga masih ada gitu ya. Nah, itu tentu mereka selama 2 tahun, selama beberapa bulan itu belajar di darurat. Nanti ketika selesai daruratnya, mereka sudah direlokasi, sekolahnya dibangun kembali, maka bagaimana memulihkan proses pembelajaran dari yang darurat ke eh, pembelajaran yang lebih baik. Nah, termasuk kalau ada trauma-trauma yang muncul pasca bencana, 3 bulan masih terlihat gejala trauma, 6 bulan terlihat gejala trauma, maka bagaimana ada pemulihan trauma. Nah, itu dari sisi hubungan antara konsep manajemen PB dengan kondisi yang kita ingin wujudkan di SPAB gitu. Nah, kita coba lihat data-datanya. Eh, 78% sekolah kita berisiko terhadap gempa bumi. Kemudian 38% atau 200 ribuan itu berisiko banjir. Kemudian 9% risiko longsor. Kemudian 1,5% atau 8 ribuan risiko tsunami, 8 ribuan risiko gunung api, dan 17 ribu banjir bandang. Nah, ini datanya real time bisa dilihat di dashboard kita. Walaupun mungkin ini akan kami perbaharui ya. Sebentar, telepon dulu. Sebentar ya. Nah, ini contoh pemetaan juga. Eh, ini 2017 ini baru 295 sesar ya. Sekarang itu udah hampir 400 ya. 400 sesar aktif. Artinya ketika sumber eh, lokasi gempanya, sumber gempanya bertambah, hasil pemetaannya bertambah. Ini yang ditemukan ya, artinya
Ya mungkin lebih banyak dari ini dan tapi yang baru ditemukan oleh para peneliti di BRIN, di Pusgen ya, sama PU gitu ya, itu ada sekarang tuh hampir 400. Artinya dengan penambahan sesar yang baru ditemukan, sekolah yang berisiko juga sudah. Tapi kalau yang 78% ini sudah menggunakan data sesar terbaru ya. Ini kalau di Jawa yang kemarin di mana Karawang gitu ya. Karawang itu kan PSJ Public Trust gitu. Jadi di sini nih. Dan ini masih diteliti yang Baribis ini. Kalau sampai beneran seperti ini dan terjadinya di misalkan kemarin kejadian di Bogor ya, itu juga udah cukup kerasa. Yang ini sesar eh, Lembang Cimandiri ini nih Lembang sampai Cimandiri, kemudian Cianjur kemarin di sini, sesar Cugenang dan sebagainya. Nah, jadi data-data kita juga cukup lengkap karena sampai satuan pendidikan. Nah, paling tinggi gempa ya, kemudian banjir tadi sudah kita bisa tahu sekolah yang risiko tinggi mana, ada jumlah siswa yang di risiko tinggi berapa, jumlah guru berapa, bisa kita coba petakan per provinsi, karakteristik per provinsi paling tinggi apa gitu kan. Per kabupaten nanti kita bisa exercise. Ini contoh kemarin di Jawa Timur. Nah, ini belum update ya, harusnya 2.300-an untuk sampai September ini. Artinya tiap tahun BNPB merilis kejadian hampir mungkin sekitar 4.000, 5.000, 3.000 sampai 5.000 kejadian. Dan bagaimana di sekolah gitu ya. Eh, Tentu kalau dari Nah, sisi itu. dampak, satuan pendidikan terdampak itu ada 59%-nya rusak karena gempa bumi. Nah, jenjang paling tinggi rusak ya SD gitu ya. Dan pasti pembelajarannya terganggu karena sekolahnya rusak, kemudian siswanya juga mengungsi, kemudian juga perlengkapan belajar siswanya rusak, kemudian juga kadang di beberapa daerah dijadikan lokasi pengungsian gitu ya. Kemudian karena lokasi sekolah kan punya halaman luas, punya ruang kelas yang luas, sanitasinya ada, listrik ada, bahkan internet ada. Kadang dijadikan posko operasi gitu ya sama tim SAR atau tim relawan. Nah, sehingga tetap sekolah layanan pendidikannya terganggu gitu ya. Dan ada beberapa di kasus mungkin ya orang tua belum mengizinkan kembali ke sekolah karena kondisinya masih darurat atau harus wilayah yang harus dikosongkan, kayak erupsi gitu ya di KRB-nya Kawah. Misalkan kalau lewat Tobi sekarang 8 kilo ya dari Kawah atau eh, beda-beda ya tiap gunung. Nah, sehingga eh, dampak bencana di pendidikan itu terganggunya layanan pendidikan. Kalau lihat data tahun lalu gitu ya, itu 2.300 sampai 2.500 yang terlaporkan by name by address. Yang tidak melaporkan mungkin lebih banyak ya. Ini yang memang bisa kami himpun datanya. Jadi hampir tiap tahun sekitar 300 ribuan siswa ini terganggu pembelajarannya, yang mungkin antara seminggu sampai berbulan-bulan. Ada yang kalau di beberapa daerah ya kayak lewat Tobi kemarin kan 2 tahun terus-menerus mereka harus didarurat, kayak di gempa yang cukup besar itu bertahun-tahun gitu ya. Kabupaten Bandung cukup cepat kemarin recovery-nya, mungkin sekitar 3 bulanan. Cianjur mungkin agak lama ya, sekitar hampir 6, 7 sampai 8 bulan, 10, setahun gitu ya. Ada yang masih di darurat sampai saat ini. Nah, menarik ini data yang kematian anak-anak karena kecelakaan dan bahaya sehari-hari gitu ya. Justru kalau yang langsung terkena gempa, ya alhamdulillahnya karena banyak kejadiannya di luar jam sekolah gitu, termasuk banjir bandang, termasuk ini kejadiannya rata-rata malam gitu ya.
atau pagi atau sore. Nah, kecuali kemarin pas Kabupaten Bandung itu setengah 10. Jadi ada satu yang meninggal karena juga ada komorbid sesek ya asma. Kemudian banyak yang luka-luka karena tertimpa plafon gitu ya, tertimpa genteng. Terlaporkan 350 eh, rusak apa luka berat, Pak. Nah, kalau dilihat dari jumlah kejadiannya, banjir itu paling banyak berdampak ke pendidikan. Kemudian diikuti gempa bumi gitu ya, kemudian banjir dan tanah longsor, ada juga kebakaran, letusan gunung api. Paling banyak ya SD gitu yang melaporkan terdapat bencana, kemudian PAUD, SD, SMP. Ini. Kalau lihat dari tren waktu, eh, yang biru banjir itu bisa kelihatan ya kalau dari mulai November, Desember naik, Januari naik, turun lagi, Februari, Maret, biasanya April, Mei naik lagi. Nah, ini juga mungkin harus woro-woro udah mulai dari sekarang karena diperkirakan puncak musim hujan untuk tahun ini di November sampai Februari. Biasanya ya di Desember, Januari. Dan beberapa kemarin info BMKG kan beberapa zona cuaca atau zona ada yang zona musim, ada yang sudah masuk musim hujan, ada yang masih kemarau gitu, atau ada yang cuma satu musim gitu. Ah, dan setiap tahun mungkin kejadian erupsi ada sekitar 2-3 gunung ya. Kejadian gempa juga yang cukup merusak. Hampir tiap tahun itu kita bisa setidaknya 4 sampai 5 kali kejadian gempa yang merusak. Jawa Barat ya tahun lalu itu paling tinggi, yang tahun sekarang masih pendataan, tapi tahun sekarang juga kami data sudah lebih dari 2 ribuan sekolah ya yang terdampak gitu. Nah, eh, ini contoh-contoh kerusakan kemarin di Lewotobi ya, karena erupsi di radius 6 kilo kalau ini, di radius 6 kilo, jadi banyak yang eh, abu sampai ini SMA Seminari ini sampai hancur gitu ya. Jadi selain daripada material abu vulkanik juga di radius 6 kilonya termasuk lontaran batu pijarnya ya, batu pijar, kemudian apa awan panas ya. Nah, menyikapi itu, maka karena cukup berdasarkan data-data, data dari sejak beberapa tahun lalu, mungkin hampir 15 tahun terakhir ini, hampir sudah 70 ribuan sekolah ya yang terganggu layanan pendidikannya karena bencana. Makanya kita merumuskan, mungkin dulu Bu Yanti mengawali dengan eh, teman-teman KPB gitu ya di 2006 sampai 2010 bikin kerangka kerja SSB ya, Sekolah Siaga Bencana. Kemudian di 2010 bikin eh, apa kampanye sejuta rumah sakit dan sekolah aman, sampai menerbitkan Perka BNPB 2012 ya. Eh, dan itu dilanjutkan dengan pembuatan Seknas ya, Seknas SPAD, Yanti ketuanya, saya bantu-bantu saja. Kemudian 2013 kita alihkan, sebentar ini loh, Bet. Dialihkan dari eh, Kemendikdasmen kepada Ada sekjen, lowbat ya jam-jamnya bentar ya. Iya, sepertinya azam-zamnya laptopnya mati karena lowbat. Ya, sembari kita menunggu azam-zam kembali bergabung bersama kita, kakak-kakak sekalian, mohon maaf materinya terpotong sejenak karena kendala teknis. Nggak Azam apa-apa, itu kehabisan baterai. sejarah sejarah benda juga kok. Jadi 2013
dialihkan dari Kemdikdasmen dulu di bawah Direktorat PKLK terus jadi ke Sekjen. Saat yang sama Kerlip sih fokus ke SRA ya 2014-nya dan jam-jam jadi full in charge di Seknas SPAB langsung di bawah. Nah, ini jam-jam udah masuk ya? Belum. Seperti itu dan kemudian muncul inisiasi yang disebut Sekolah Aman Komprehensif yang tadinya ada dua kerangka kerja struktural dan non struktural di masing-masing kerangka kerja ini ada empat apa ya komponen utama istilahnya apa sih itu ada di Perka BNPB-nya ya yang tahun 2012 nomor 4 tahun 2012 kemudian teman-teman dari pegiat hak anak. Nah, ini memperkuat prinsip-prinsip hak anak di dalam upaya mewujudkan SPAB itu UNICEF, PLAN dan kawan-kawan. Nah, ini sudah masuk jam. Itu mengembangkan apa yang disebut sekolah aman komprehensif. Sampai situ jam, silakan. Ya, maaf kelempar. Silakan jam. Ya, oke. Saya lagi di Halmahera Utara, Bu. Jadi ini sinyalnya juga agak-agak. Wah, nggak ngajak-ngajak nih ya jam-jam. Nggak ada gempa jam. Biasanya Halmahera Barat, Halmahera Selatan yang Lagi batuk padahal ini. Kemarin hilang suara, tapi Masya Allah. enggak. Mudah-mudahan nggak ada gempa ya. Itu Nah, insya Allah enggak. oke. Jadi ingat apa ya? Nah, itu mah Maluku Tengah deh yang apa? Gama lama. Ternate Tidore itu sih. Ya, ini Dukuno kemarin Oh dikit, iya. tapi harus dipetik sih yang kecil-kecil. Oke, lanjut jam. Nah, jadi eh, dari 2013 dikelola oleh BNPB, kemudian 2014 diserah terimakan ke Kemendikbud ya, pengelolaan sekretariatnya. Nah, sejak 2014 saya bantu juga di Kemendikbud gitu ya. Eh, 2 tahun kuliah dulu dari 2013 ke 14 kemudian masih bantu juga. Nah, terus sampai 2019 kita menerbitkan Permendikbud ini. Artinya acuan yang tadinya BNPB hanya prabencana dan eh, juga apa lebih ke gempa bumi ya, kita eh, perluas gitu untuk jangkauan ke seluruh fase gitu ya, mulai dari pra, darurat, pasca bencana, kemudian juga seluruh jenjang, bukan hanya sekolah madrasah saja, gitu ya. Jadi Permendikbud ini yang menjadi acuan regulasi di dalamnya mengatur tugas tanggung jawab dari kementerian, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan gitu dalam penyelenggaraan SPAB di masa darurat, pra bencana, darurat, dan pasca bencana. Diatur juga pengelolaan sekretariatnya. Di pusat ada sekretariat nasional, di daerah ada sekretariat bersama SPAB daerah. Walaupun misalkan ini belum di semua daerah ada gitu ya. Tapi setidaknya ada di beberapa. Kemudian ada pemantauan evaluasi dan ini dijabarkan dalam Juknis. Ada 6 lampiran Juknisnya. Bisa kalau yang eh, pra bencananya seperti apa, darurat itu seperti apa, pasca bencananya seperti apa. Nah, kita ya tujuannya dari SPAB ini ya perlindungan ya. Jadi untuk upaya perlindungan dan keselamatan bagi seluruh warga sekolah, bagaimana cara kita melindunginya dengan meningkatkan kemampuan sumber daya ya bagi baik SDM-nya, tata kelolanya gitu ya. Kemudian juga dari kualitas sarana prasarana yang lebih aman gitu. Nah, sehingga
dengan peningkatan kapasitas di sekolah, baik dari sisi sumber daya SDM, tata kelola maupun sarana prasarana, termasuk bagaimana tata kelola kesinambungan pendidikan, supaya ketika di daerah bencana layanan juga tetap berjalan, dan juga eh, supaya sekolah memiliki ketangguhan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik risiko di daerahnya. Misalkan pembelajarannya, pengelolaannya, pengembangan sarprasnya itu disesuaikan dengan karakteristik risiko di masing-masing, ya. Termasuk supaya bisa memulihkan pasca bencananya dan membangun kemandirian. Jadi masing-masing bisa bergerak dengan kita sediakan panduan, modul dan sebagainya. Eh, Anak ya sekolah tinggal berupaya menyelenggarakan gitu ya. Di kerangka umumnya tadi ya kalau di prabencana itu kita eh, perkuat sistem dan kebijakan, termasuk bagaimana kita fokus pada penerapan tiga pilar ya, ya penyediaan fasilitas yang lebih aman, tata kelola risiko atau kemampuan manajemen penanggulangan bencana dan kesinambungan pendidikan, kemudian melaksanakan pembelajaran pengurangan risiko bencana dan resiliensi. Nah, termasuk kalau kita ada kejadian darurat, tanggung jawabnya juga masing-masing ada. Kalau kami mungkin di pusat hanya koordinasi, tapi di daerah aktifkan pos pendidikan, mengkaji dampak, menyusun rencana respon, menetapkan kebijakan pendidikan darurat, fasilitasi sekolah darurat, dukungan psikososial, dan memastikan keselamatan, keamanan, termasuk peningkatan partisipasi multi pihak, termasuk juga misalkan bagi anak-anak yang mengungsi ke luar daerah. Jadi ketika dalam kasus yang erupsi atau kejadian bencana katastrofik yang cukup besar gitu ya, eksodus kayak di kejadian Sulteng ya, Palu itu 12 ribuan keluar kota Palu, ada yang ke Surabaya, Makassar, eh, mana? Balikpapan, Gorontalo dan sebagainya. Sehingga kebijakan-kebijakan harus mengakomodir layanan pendidikan gitu, baik di pengungsi terpusat maupun pengungsi mandiri yang mereka biasanya di saudara dan di luar daerah gitu. Nah, target tahun ini ada 7,5 juta siswa terasi. Nah, saya nggak tahu sampai sekarang sudah berapa juta, tapi tahun ini Bu Yanti kami laporkan eh, sudah masuk dalam asesmen nasional. Soal-soal SPAB itu sedang diambil datanya di Sulingjar ya, Survei Lingkungan Belajar, sehingga mudah-mudahan tahun ini kita bisa punya database tingkat kesiapsiagaan siswa kita itu dari sisi pemahaman dulu seperti apa, kemudian kemampuan kepala sekolah dalam memanage seperti apa, ketersediaan sarana pendukung penyelamatan seperti apa. Nah, itu kita coba di mana di Sulingjar tahun ini kita masukkan. Termasuk kami juga berharap ada banyak guru-guru yang siaga bencana gitu ya. Artinya punya kompetensi, baik kompetensi dirinya memahami aspek kebencanaan maupun kompetensi memfasilitasi pembelajaran tadi, pembelajaran kesiapsiagaan dan resiliensi. Nah, eh, ya bertahap bisa jadi fasilitator lah ya tahun ini. Kita menargetkan 2.100 fasilitator tambahan. Jadi kami mengundang Bapak Ibu yang secara mandiri bergiat bisa mendukung penyelenggaraan SPAB gitu. Nah, jadi kemarin kita di HKB itu rekor muri ya, sudah hampir 1,4 juta siswa serentak simulasi evakuasi. Kemudian juga eh, kita lagi dorong ini menjadi pembiasaan. Kemarin di MPLS sudah kita masukkan terkait dengan karakter siaga bencana ya. Jadi membiasakan safety induction atau safety briefing di sekolah. Dan harapannya mungkin akhir tahun ini kita keluarkan buku keselamatan siswa yang
mungkin Bu Yanti mau membuatkan dengan ilustrasi yang cukup menarik gitu ya, atau anak-anak yang membuatkan itu kayaknya menarik, semacam buku sakunya. Jadi kalau yang berisi pesan kunci keselamatan, do and don't gitu ya, eh, pesan kunci keselamatan sebelum, saat, dan setelah gitu. Ya. Sehingga ini bisa jadi satu gerakan harapannya. Dan juga sampai saat ini SPAB kan tidak ada lombanya gitu. Maksudnya tidak ada kayak semacam eh, penilaian gitu ya. Belum sampai ke sana karena yang ingin kita dorong ya sebenarnya membangun kesadarannya gitu. Jadi tidak, sekolah tidak sibuk fokus pada penilaiannya. Jadi membangun dari sistem. Nah, termasuk di kurikulum saat ini sedang di kurikulum yang pembelajaran mendalam maupun apa pendekatan pembelajaran mendalam, dibantu Bunia juga ikut memetakan kompetensi, peta kompetensi lulusan lulusan SD itu, apa kompetensi yang dimiliki dari kesiapsiagaan, dari pemahaman penyelamatan gitu ya, kemampuan dan keterampilan penyelamatan, kemudian ketangguhan. Ketangguhan itu resiliensi siswanya, baik dari sisi nilai karakter, kepedulian, kemudian juga misalkan regulasi dirinya, misalkan tidak mudah panik, itu kemudian memahami situasi, dapat merespon perubahan secara cepat, itu kan resiliensi ya, ketangguhan. Nah, sehingga apa kita berharap dengan SPAB ya muncul generasi-generasi yang tangguh gitu ya. Bukan hanya dari sisi tahu cara teknik-teknik penyelamatan evakuasi, tapi memiliki jiwa-jiwa yang tangguh ya. Karena disiapkan untuk bisa survive dalam situasi darurat atau bisa cepat tanggap gitu terkait perubahan situasi. Jadi punya mindset, mindset keselamatan itu sudah ditanamkan sejak dini gitu. Jadi kemanapun kita pergi, apapun kita pergi gitu ya, eh, radarnya itu langsung gimana nih aspek keselamatannya, aspek keamanannya, safeguardingnya. Kalau ada situasi darurat, saya harus apa tindakan respon cepatnya supaya saya tidak mudah terkena, misalkan sekarang musim pancaroba gitu ya. Meskipun mobilitas tinggi, kita tahu kapan istirahat, kapan makan makanannya seperti apa, mana yang tahu kapasitas diri. Kalau saya pengen sambal gitu, tapi saya lagi traveling, tahu batasan dalam level sambal mana yang saya bisa makan sehingga travel saya nggak terganggu gitu. Masih bisa menikmati cita rasa tapi sampai tidak terganggu. Nah, itu yang tahu batasan itu diri-diri masing-masing. Nah, sehingga kemampuan-kemampuan pemahaman, kesadaran-kesadaran atau budaya keselamatan itu sudah tertanam sejak dini. Gitu. Harapannya begitu. eh, Ya secara regulasi, secara sistem kebijakan kita dorong gitu. Ada regulasinya, ada programnya, ada kemitraannya, pemanfaatan dana bosnya di pembelajaran di intra, di ekstra kita sudah ya dua ya yang pasti ya Pramuka dan PMR yang memang di situ sudah ada. Kemudian event tahunan gitu ya, ada simulasi evakuasi, ada MPLS, ada bulan PRB, ada juga kerjasama dengan teman-teman SAR ya, Basarnas, Go to School, Tagana, masuk sekolah, BMKG, Damkar segala macam. Nah, termasuk eh, penyediaan data informasi, meskipun kami masih belum banyak bisa menyediakan ya informasi yang ready setiap saat, tapi setidaknya di beberapa sasaran, misalkan sekarang di ruang GTK kita sudah punya pelatihan mandiri, jadi guru-guru bisa belajar mandiri tentang SPAB, ada 13 video pembelajaran, dan ada tesnya untuk bisa tahu kompetensi pemahaman saya tentang SPAB itu sejauh mana, ada di ruang GTK ya, pelatihan mandiri SPAB. Nah, ingin tahu informasi risiko
ada di Dapodi gitu ya, di Inaris. Kemudian ada juga ingin tahu sekolah kita itu sudah seberapa persen menyelenggarakan SPAB, bisa bisa langsung mengisi evaluasi, checklist evaluasi SPAB di Inaris gitu. Nah, dari sisi sarana prasarana, ini komponen intinya mungkin cukup panjang dan banyak, tapi setidaknya pertama, lahan bangunan ruang bahan peralatan itu pertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Nah, dari sisi standar, makanya kita mau nggak mau harus dimasukkan ke standar Sarpras gitu ya, aspek-aspek ini tuh. Kalau di PU mungkin tambah satu kemudahan ya, aksesibilitas. Tapi dari sisi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan hidup, ini juga sudah masuk ya, di artinya kewajiban sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan di sarana prasarana ini harus dipenuhi. Tentu pemilik sekolah, ya, kalau yang swasta, yayasannya. Nah, ketika mau bangun sekolah ya pastikan dibangun di lahan yang nyaman, terhindar dari potensi bahaya, punya akses penyelamatan. Ketika membangun bangunannya punya uh, memperhatikan kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana, uh, memiliki pengawasan yang baik, pencahayaan yang baik, akses sumber air bersih, sanitasi yang baik gitu ya, termasuk bagaimana punya sistem peringatan tanda bahaya. Kalau ada kejadian bahaya, ada peringatan, ada sistem peringatannya, ada informasi yang bisa disebarkan, jalurnya dan akses menuju titik kumpulnya tersedia, dan dikasih rambu-rambu untuk membentuk apa orang melakukan evakuasi itu dengan termasuk ruang gerak dalam pas ya, 10 orang itu kan 2 meter per dia ruang gerak nyamannya di dalam ruang, hubungan antar ruang koridornya. Mungkin banyak sekolah-sekolah sekarang di lokasi pemukiman padat penduduk gitu ya. Masuk ke sana harus gang sempit, terus itu sampai di belakang itu nggak kena cahaya matahari gitu ya. Mungkin inget Ica ya, betul di SD-nya di situ. Kebagian kelas di belakang ya, bangunan 2 tingkat ya, di pojok bawah, depannya udah bangunan lagi, ya nggak dapat cahaya matahari gitu. Secara ideal memang banyak sekolah kita yang belum memenuhi aspek yang ideal gitu, tapi ya setidaknya dari sisi yang bisa kita lakukan pertama adalah kita menerapkan tata ruang yang aman ya. Kalau yayasan mungkin harus merenovasi segala macam, harus mengumpulkan biaya. Nah, tapi sambil itu berjalan, berproses, penataan ruangnya dibuat supaya desainnya itu aman, penempatan peralatan dan barang-barangnya aman gitu ya. Artinya tidak membahayakan, tidak disimpan misalkan di atas lemari, barang-barang yang berat membahayakan ketika ada gempa tertimpa, atau menyimpan barang-barang di jalur evakuasi kalau pas mau evakuasi terhalang gitu ya. Eh, Bukaan pintunya dibuka bisa keluar, atau kalau bisa ya keluar masuk gitu ya. Ya pintu Indomaret gitu ya. Bisa dorong, bisa tarik. Yang kadang kita disuruhnya dorong, kita tarik gitu. Tapi artinya memudahkan akses evakuasi gitu ya, dari dalam keluar. Nah, termasuk apa, penerapan lingkungan yang sehat, penyiapan peralatan pendukung keselamatan yang minimal APAR gitu ya, atau P3K gitu. Termasuk kalau dalam proses pembangunan, Bapak Ibu ada pengawasan konstruksi dan kontrol mutu, baik dari sisi nanti bahan gitu ya, cara pengerjaan dan sebagainya. Dan yang paling penting mungkin di pemeliharaan rutin ya, pemeliharaan rutin. Nah, pemeliharaan rutin ini penting untuk melihat fungsi dan kondisi ya, apakah masih layak ataukah memang harus diperbaiki, atau untuk memperlambat ini ya kerusakannya.
Kalau genteng bocor ya langsung gitu supaya tidak rembes, atau kalau yang pasaknya masih dari kayu atau reng gitu ya. eh, Kalau bocor ya lapuk nanti ambruk gitu. Atau konstruksi yang salah kayak SMK N1 Cilengsi kemarin kan, ya rata-rata bikin konstruksi baja ringan dengan eh, pakai genteng tanah liat gitu yang berat, dan mungkin spek baja ringannya, cara pemasangannya itu juga kurang standar sehingga tidak mampu menahan beban berat dan tidak terjadi apapun kejadian alam di luar, ambruk dengan sendirinya. 292 anak yang ada di bangunan lantai 2 tertimpa gitu ya, dan 30 harus dilarikan ke rumah sakit. Eh, itu bahwa penting untuk memperhatikan konstruksi bangunan dan juga tata letak, penataan ruang, segala macam. Nah, yang kedua, eh, ini bagi manajemen sekolah ya, ataupun komite gitu ya, ataupun Bapak Ibu yang memang pemilik sekolah, dalam memahami manajemen penanggulangan bencana di sekolah dan kesinambungan, yang pertama mungkin yang harus dilakukan adalah memahami risiko yang ada di sekolah itu. Risiko bencananya dari 5 aspek, bahayanya apa saja, kemudian nanti secara partisipatif eh, bersama-sama ya dengan perwakilan siswa, dengan perwakilan orang tua, guru melakukan kajian risiko, dan biar itu bisa dilaksanakan ya biasanya dibikin tim siaga bencana yang terdiri dari berbagai kalangan ya, ada guru, siswa, ada perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, para setempat. Nah, berdasarkan hasil kajiannya, misalkan ada beberapa yang memang masih lokasi yang risiko tinggi, atau misalkan aktivitas yang berisiko, atau misalkan dari sisi apa kapasitas yang masih rendah gitu ya, maka disiapkanlah, dibuat program-program, bisa dimasukkan dalam program tahunan, semesteran, atau kebijakan sekolah, pembiasaan sekolah gitu ya, tergantung. Termasuk dalam menghadapi situasi darurat, sekolah bikin langkah-langkah kesiapsiagaan dan penanganan darurat atau prosedur operasi standar ya, kedaruratan untuk setiap jenis bencana. Nah, kalau risikonya gempa tinggi ya gempa gitu. Di Indonesia tuh minimal setiap sekolah minimal 2 gitu punya pos itu. Pos kedaruratan gempa bumi dan pos kedaruratan apa kebakaran. Nah, yang lainnya misalkan pos kedaruratan banjir, gunung api, yang mungkin dilihat dari sisi kawasan, walaupun di urban sekarang setiap musim hujan juga karena tata guna lahan, tata kota ataupun tata ruang sudah tidak lagi mendukung untuk eh, apa pengelolaan air, sehingga ya yang datang ya banjir, meskipun oh ya banjir dari mana gitu. Nah ya, makanya ya mungkin 3 lah ya minimal ya, gempa, banjir, sama kecuali karakteristiknya dia ada di perbukitan, eh, kemiringan gitu ya, ya itu longsor, banjir bandang gitu. Kalau di das di aliran sungai ya banjir bandang, atau misalkan di gunung api segala macam. Pos itu harus disosialisasikan ke seluruh warga sekolah, termasuk ke orang tua, karena langkah penyelamatan mulai ada kejadian sampai anak itu kembali bersama orang tua itu masuk dalam rangkaian pos. Kemudian pos itu bukan hanya disosialisasi tapi dilatihkan, karena pos itu berisi langkah-langkah penyelamatan yang harus membutuhkan keterampilan dan pembiasaan. Karena pesan kunci keselamatan dalam universal ya, yang pertama itu jangan panik ya. Dalam situasi apapun, keadaan darurat, jangan panik. Nah, baru ketika tahu ini kejadiannya apa, respon cepatnya, penyelamatan sesuai dengan karakteristik bencananya ya. Kalau gempa, kita cari perlindungan di tempat, kemudian evakuasi.
Kalau kebakaran ya kita langsung cari jalan keluar sambil menutup hidung dan agak merunduk gitu supaya dapat udara segar. Ya kalau angin puting beliung ya kita tutup pintu jendela, kalau bisa di lantai 2 pindah ke bawah gitu, grounded ya. Eh, Tutup rapat, kunci-kunci segala macam. Eh, Yang kalau api ya kita menjauhi zona KRB gitu ya. Masuk longsor kita lari menjauhi titik-titik longsor ya. Tsunami kita mencari daerah tinggi yang di luar landaan tsunami atau biasanya pemodelan yang sudah disiapkan. Tuh. Kalau di Padang misalkan ada blue zone. Jadi berapa radius kalau sudah melewati blue zone itu aman karena pemodelan Padang misalkan dengan misalkan magnitudo 8,8 di zona megatrust Mentawai itu landasannya tsunami dari pantai ke daratannya berapa kilo, ketinggiannya berapa meter, nah itu bisa ada pemodelan sehingga kalau kita evakuasi terus ke arah menjauh pantai sampai dapat blue zone. Nah itu beberapa dan SOP ini juga harus terintegrasi dengan kewilayahan, nggak bisa hanya bikin sekolah sendiri gitu ya. Jadi kalau kayak di Merapi ya, di Boyolali itu pernah. Jadi kalau ada erupsi pas lagi belajar ya anak-anak evakuasi di halaman, kemudian dia dijemput oleh tim Satgas Evakuasi Desa untuk evakuasi ke titik utama. Begitu juga latihan penyelamatan tadi bisa untuk perorangan, individu, tapi kalau kita sebagai pengelola ada 500 orang di sekolah, ada 1.000 orang di sekolah, bagaimana dalam waktu misalkan 15 sampai 15 detik, 30 sampai 1 menit, kita melakukan evakuasi serentak. Nah, tentu SOP itu perlu disusun komprehensif, kelas 8A misalkan evakuasi jalurnya kemana, titik kumpulnya di mana. Nah, itu disimulasikan, dibikin skenario misalkan kalau misalkan terjadi gempa 7,3 magnitude di darat, eh, di Cianjur lagi misalkan, eh, goncangannya terasa sangat keras, nah maka satu gedung itu evakuasi itu ke titik kumpul tiap sekolah. Maka ketika evakuasi itu masing-masing sopin kan pembagian peran, ada tim yang evakuasi, ada tim P3K, ada tim komunikasi, ada tim logistik. Eh, itu melakukan fungsinya untuk penyelamatan evakuasi dalam situasi darurat. Termasuk kalau ada yang butuh rujukan ke atau butuh dari setempat ya, tim pemadam setempat, butuh langsung kontak daruratnya, sekolah sudah ada. Jadi sekolah harus sedia, tim siaga bencananya harus sedia dengan kontak-kontak darurat, termasuk kesepakatan dengan orang tua kalau ada keadaan darurat, anak-anak apakah pulang sendiri atau dijemput atau titik kumpulnya di mana dan sebagainya. Itu disimulasikan dan eh, tadi dibikin contingency plan kalau sekolahnya udah rusak, anak-anak akan belajar di mana, cara belajarnya bagaimana, kalau gurunya berhalangan siapa yang menggantikan, kalau butuh dukungan psikososial siapa yang bisa memenuhi, bermitra dengan siapa, diidentifikasi kapasitas di lokalnya, ada relawan kemanusiaan, PMI, Pramuka, MDMC, atau Karitas, atau apapun ya. Itu di bagaimana sekolah mengelola risiko yang dihadapi sehingga tata kelola yang aman dan memperhatikan aspek keselamatan. Nah, karena ini sudah masuk akreditasi, tentu akan ditanyakan setiap akreditasi. Satuan pendidikan memastikan keselamatan peserta didik. Ya, memastikan keselamatan dari mana? Dari 5 aspek ancaman yang membahayakan tadi di awal. Nah, juga pemanfaatan dana bosnya kan sudah bisa juga tuh di akunnya
pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, inklusi, adiwiyata, dan sejenisnya, pemeliharaan sarana prasarana, tindakan tanggap darurat, mau ngadain tenda, mau ngadain apar, mau ngadain pelatihan, kompetensi gurunya mau dilatih terkait dengan pembelajaran yang aman dan nyaman itu sudah bisa menggunakan dana BOS. Dan terakhir mungkin ini slide terakhir, eh, supaya komponen tadi ya sarana prasarananya aman, tidak membahayakan mendukung penyelamatan, eh, risikonya bisa dikelola dengan baik. Nah, terakhir kapasitas warga sekolahnya. Kapasitas warga sekolah itu ditingkatkan baik dari sisi nilai-nilainya, karakternya, nilai sikap, kepedulian, kemanusiaan, ya gotong royong sesama, saling menolong gitu ya. Juga pemahaman dan keterampilan terkait dengan pengurangan risiko, kesiapsiagaan, survival tadi ya. Kemudian eh, termasuk juga ya 5 aspek bagaimana melakukan penyelamatan dari 5 aspek yang membahayakan tadi ya. Ya, termasuk promosi kesehatan, perlindungan anak, pencegahan kekerasan, kalau di daerah konflik bagaimana, dan sebagainya. Punya resiliensi dari segi sosial bagaimana. Nah, termasuk bagaimana memiliki jiwa ketangguhan ya untuk bisa berkontribusi mengurangi risiko eh, di luar dirinya, ya di rumah, di sekolah, ya, di komunitasnya, di masyarakat, dan punya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan besar dan mendadak. Yang pertama mungkin yang perlu disiapkan sekolah ya pahami materi apa saja yang ada di kurikulum ataupun yang perlu diajarkan. Ya, makanya ini eh, ada draft tentang kompetensinya yang sedang kami siapkan gitu ya. Termasuk bagaimana itu dibelajarkan atau anak-anak belajar di kelas, di intrakurikuler atau di pembelajaran mata pelajaran gitu ya, ataupun di ekstra maupun kokurikuler. Nah, sekarang mungkin udah nggak ada P5 ya, ini masih belum diperbaiki. Ya, lebih fleksibel ya sekarang. Bisa project, bisa penugasan saja, atau bisa kunjungan lapangan dan sebagainya. Termasuk pembudayaan kesiapsiagaan melalui pembiasaan. Kalau di sini ada Bapak Ibu guru, mungkin kami ajak 5 menit aja sebelum memulai pelajaran, 1 bulan 1 kali lah minimalnya, kalau enggak tiap minggu atau 2 minggu sekali gitu ya, melakukan pesan kunci, mengedukasi pesan kunci keselamatan. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita ingat ke diri kita masing-masing. Kalau ada gempa selama pembelajaran, jangan panik gitu ya. Ya, tetap langsung melakukan penyelamatan di tempat, bisa berlindung di bawah meja ataupun pakai kursi ataupun menggunakan tas gitu atau pakai tangan atau cari struktur yang kokoh gitu ya, langsung di tempat. Eh, Setelah agak reda kita segera evakuasi, ikuti instruksi ibu, jangan berisik ketika evakuasi ya, jangan berlari, jangan mendorong, dan jangan kembali lagi kalau sudah di lapangan. Nanti ketua kelasnya tolong cek ketika di titik evakuasi keselamatannya, ada yang tertinggal di kelas atau tidak. Kalau ada yang luka, laporkan ke tim UKS misalkan atau tim P3K. Kalau butuh rujukan segera laporkan ke guru untuk menelepon misalkan ke rumah sakit atau apa. Nah, itu nggak sampai 5 menit kita menyampaikan itu. Mungkin 2 minggu selanjutnya adalah kebakaran, 2 minggu selanjutnya pencegahan kekerasan, 2 minggu selanjutnya terkait keamanan di jalan, hati-hati kalau menyeberang gitu ya, atau misalkan eh, masuk musim hujan nih besok, ingat selalu pantau info BMKG untuk perakiraan cuaca.
cuaca harian, 3 harian, mingguan, dasarian, 10 harian, bulanan itu. Itu aplikasinya udah sangat lengkap. Kalau misalkan ada cuaca peringatan dini cuaca ekstrim, eh, bepergian bawa sedia payung, jas hujan, pakai jaket yang hangat gitu. Terus eh, jangan lupa bawa pelindung eh, untuk sepatu gitu ya biar tidak kebasahan dan sebagainya. Jangan melewati area-area yang berbahaya, misalkan pinggir sungai atau area-area banjir gitu ya. Atau kalau mendapati banjir, kita jangan menerjang, kemudian evakuasi segera ke tempat yang aman. Kalau di sekolah sudah ada air naik, segera evakuasi dengan teman-teman, info ke guru untuk evakuasi, jangan menunggu tinggi dulu baru evakuasi. Kejadian di MTS 19, hujan besar, anak-anak bermain di halaman dan di panggung gitu ya. Nah, waktu itu ada kiriman cukup banyak air sehingga menggerus pondasi panggung, temboknya rubuh menimpa anak-anak, dan air cepat naik sampai hampir sedada, anak-anak baru evakuasi gitu ya. Jadi di situ histeris, teriak-teriak, bahkan kan ada yang meninggal sampai 4 orang. Nah, jangan sampai eh, ketidaktahuan sekolah membiarkan anak-anak melakukan itu sehingga atau anak-anak juga dikasih pemahaman gitu ya untuk tidak main di lokasi yang berbahaya, misalnya kayak tadi di pinggiran tembok panggung yang kayak mungkin sudah tergerus pondasinya ataupun agak miring lah sebagainya gitu ya, atau malah main banjir kan kayak kemarin di Bali 18 meninggal ya, 2 masih dinyatakan hilang itu karena terseret arus. Eh, nah, pemahaman itu dibiasakan, pesan kunci itu diulang-ulang, eh, juga mungkin rutin ya tiap tahun lah bikin seminar sehari refresh gitu ya. Kalau guru-guru sekarang ada komunitas belajar ya, refresh gitu ya untuk setiap tahun sekali eh, dicek lagi data risiko sekolahnya, siswanya ada yang membutuhkan dukungan ketika evakuasi tidak, lokasi sarprasnya dicek, tata kelolanya, tim siaga bencananya dicek dan sebagainya, pembelajarannya dicek lagi mana yang perlu disampaikan, mana yang untuk jenjang ini gitu. Termasuk bagaimana menyiapkan media-media yang mudah untuk mempermudah pemahaman gitu ya, video singkat, alat permainan, alat peraga gitu ya. Di beberapa di Jawa Timur mungkin kayak BPBD-nya punya rumah tahan gempa gitu, rumah simulator gempa gitu ya, sehingga anak-anak berkunjung ke situ untuk merasakan bagaimana goncangan dan bagaimana cara penyelamatan di gitu ya. Bikin sentra excellent kalau di Jawa Timur bagus gitu. Mungkin itu ya Kak Kak Tua, sementara mohon maaf mungkin saya agak eh, tidak bisa sampai selesai jam 9. Eh, itu mungkin Bu Yanti nanti monggo kita bisa dibahas di grup gitu untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, baik. Terima kasih, Azam-Zam. Keren banget ya, kakak sekalian. Materinya, Di sana udah sangat ma- malam tua, jadi harus istirahat kayaknya. iya, benar. Sudah Sakit soalnya kemarin. luar biasa Jadi banget ya. ada meeting sejam lagi. Tuh, ada Oh meeting Di iya. lagi. Jakarta. Ya Allah. Baik. Tapi Enggak, kira-kira, izin Azam-Zam, kira-kira masih bisa untuk ngejawab satu atau dua pertanyaan? Nanti dijawab Indar aja tuh, ada ahli kita satu lagi. nah, ada Indar, satu lagi Kak Indar ini Indar bisa bantu tuh. yang membantu Nanti kan Indar ngisi eh, pelatihannya. pendampingan di daerah-daerah, Timur, terutama. salah satu champion Mungkin di BAB. Monggo, mungkin satu pertanyaan aja Azam-Zam, boleh, boleh nggak? boleh magang Satu. enggak? Oke, Ya, siap. Oke, ini ada yang raise hand dari Kak Hari, Kak Hari Budiono. Silakan, Kak Hari. Ya, penasaran nih Kak terima Hari. kasih Kak Tua. Iya. Silakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. menarik sekali, Kak Tua, Kak Yanti, Kak Zam-Zam ini bertemu lagi kemarin di pelatihan SPAB di akhir Juli sampai dengan 2 Agustus, masih ingat saya. Alhamdulillah. Menarik sekali, Kak Zam-Zam. Yang pertama memang saya amati memang dari SPAB ini sudah lama sebetulnya. SPAB untuk mewujudkan SRA ini program yang lama sekali. Cuma ini bukan pertanyaan Kak Jam-Jam, ini lebih tepatnya adalah harapan. Jadi harapannya ada beberapa pemantik ya, ada pemantik kalau semisalnya kami yang kebetulan saya di SD Kak Jam-Jam. Jadi kalau toh dari lembaga itu tidak ada pemantik seperti penilaian seperti itu, kita anggap saja bukan lomba ya, evaluasi lah. Nah, itu lebih tepatnya itu lebih apa ya, lebih ada gregetnya. Kalau misalnya hanya mohon maaf hanya berlandaskan hanya dari Permendikbud, kadang seperti itu tidak ada pemantiknya itu lebih ini ya kurang berjalan dengan baik yang saya rasa selama ini ya Kak Jam. Jadi nanti harapannya ada dari Seksnas atau dari Sigap Kerlip itu menyelenggarakan seperti penilaian lah, penilaian untuk SPAP dalam rangka mewujudkan SRA. Ini juga di RGTK memang ada Kak Jam luar biasa. Terima kasih sekali. Ternyata di SPAB itu ada 4 modul sampai dengan mengenal apa itu yang namanya sekolah aman, dimulai dari mana sampai dengan ini yang lebih asik itu di modul 4. Jadi ada aksi belajar, berkreasi dan berbagi. Itu sampai dengan tahap kampanye. Dan yang kedua, ini baru melaksanakan kegiatan suling jar. Itu tepat sekali Kak Jam-Jam. Ada di situ beberapa indikator mudah-mudahan bisa membantu dari Seksnas untuk menjadikan database pengisian dari suling jar yang sudah kami laksanakan. Itu harapan dari saya, Kak Jam-Jam. Terima kasih. Wah, terima kasih Kak Hari. Gimana Jam-Jam ada tanggapan Langsung terhadap saja. harapan harapan dari Ini mah yang ngejawabnya Bu Yati aja lah. Jangan. Nah, Oh, pertanyaannya itu udah tadi sangat ada maju jam-jam luar biasa. ya tadi ada disampaikan juga tuh Nah, dari Seknas atau iya. dari Sigap Kerlip. Kira-kira boleh gitu dari Sigap Kerlip? Harus. Kita Boleh udah lah. mulai nabung itu koin emas 0,028 miligram buat guru-guru. Silakan Jam. Ya, memang membangun kesadaran eh ya, butuh nafas panjang. Apalagi kalau hanya dari sisi kebijakan yang lebih berbasis pada politis ya dibandingkan dengan teknokratiknya atau misalkan berbasis partisipasi masyarakatnya agak agak ya agak terseok-seok. Tapi setidaknya membangun pondasinya ya siapa sih yang melakukan itu di setiap level manusianya kan. Ya kalau di pemerintahan ya pejabatnya ataupun pelaksana kegiatannya ya mau nggak mau harus ada orang yang eh, melakukan advokasi, pendampingan ataupun memberikan penyadaran gitu. Ya mungkin di setiap levelnya juga ada. Nah yang kami lihat memang masih gap banyak di levelnya di Pemda ya, Kak Ari ya. Di Pemda terutama mungkin dinas pendidikan yang eh, dari beberapa daerah BPBD maupun relawan itu banyak mengeluh gitu karena merasa dinas pendidikan itu merasa bahwa itu bukan tanggung jawabnya mereka gitu ya. Nah, padahal ya itu sekolah gitu Pak. Tanggung jawab sekolah, tanggung jawab Bapak gitu sekolah itu bukan penanggulangan bencananya. Dan ada beberapa kadang yang kocak gitu di lapangan ketika di situasi darurat Pemda itu membagi dinas-dinasnya. Misalkan orang dinas pendidikan disuruh bikin dapur umum gitu ya, yang tidak sesuai tusinya. Padahal banyak sekolah yang harus dilayani untuk sekolah daruratnya. Nah, artinya kapasitas ini menjadi
kunci utama ya Kapasitas SDM Kak Hari. Maka melalui apapun gitu sistem peningkatan kapasitas yang didorong, apakah ya sekarang mungkin lagi rame di kalau kurikulum ya eh, di pembelajaran mendalamnya ataupun di pelaksanaan apa penguatan karakter gitu. Ya kita masuk di situ juga. Kemudian ketika eh, baseline data perencanaan berbasis datanya dihasilkan dari asesmen nasional gitu ya, dan juga ada Dapodik ya kita tempuh ke situ gitu, termasuk bagaimana secara sistem itu masuk di akreditasi di mana. Jadi kami berharap ini pendekatannya justru bukan programatik SPAB-nya yang harus sekolah itu effort itu bikin waktu luang khusus untuk ber-SPAB, padahal itu bagian dari tata kelola yang rutin harus disiapkan oleh sekolah. Jadi eh, kadang sekolah merasa karena ini programnya datang dari luar gitu ya, merasa terbebani untuk melakukan itu. Padahal ya itu kebutuhan Anda sendiri gitu. Makanya harus dipahamkan ya pertama kepala sekolahnya benar-benar harus eh, di apa harus memiliki kesadaran itu, dan untuk sampai pada kesadaran itu ya kita punya kebijakan tapi bisa diimplementasikan kalau misalkan semua menganggap, terutama pihak yang berkepentingan itu menganggap bahwa value SPAB atau nilai SPAB ini penting untuk dijalankan. Artinya ada kesadaran awareness itu dulu gitu ya. Ya kepala dinasnya, kepala bidangnya, kasihnya, pelaksana di dinas, pengawasnya, kepala sekolah, guru gitu. Ya orang tua juga sama masyarakat. Ya, ya kalau misalkan dibandingkan mungkin dengan program-program yang tersistem baik programatik dengan anggaran yang cukup besar gitu ya. Ya mungkin SPAB di kementerian aja mungkin bisa di cuma 0,000 sekian persen dari anggaran kementerian gitu kan. Tidak sampai sat- eh, 0,1% pun nggak ada gitu. Tapi eh, ya itu lagi-lagi kita mainnya ke sistem gitu yang kayak tadi untuk ke SNP-nya. Kebetulan saya ikut di standar Sarpras, saya ikut di standar pengelolaan, jadi mainstreaming ke dalam sistem yang ada, termasuk di kurikulum saat ini. Jadi dari 8 rencana aksi nasional diversifikasi kurikulum, ya salah satunya terkait dengan risiko bencana. Yang sekarang mungkin lagi didorong kayak semacam anti cyber gitu ya, kemudian eh, cybercrime ya, kejahatan cyber, kemudian ya anti korupsi, narkoba itu masih masih ada tentang kesehatan, tentang apalagi ada beberapa yang ada geopark sekarang tuh macam-macam tuh masuk ke pendidikan Bu. Run geopark gitu. Tapi yaitu artinya diversifikasi itu tiap daerah dan sekolah dapat eh, mengembangkan KSP-nya, kurikulum satuan pendidikan sesuai dengan konteks karakteristik lokalnya. Ya kan, kalau kayak di eh, daerah Geopark Ciletuh, Sukabumi gitu ya, maka dia harus ada muatan-muatan pemahaman tentang geoparknya, termasuk masalah lingkungannya, pariwisatanya. Eh, di situ juga ada Megatrust Jawa Selatan ya, Megatrust Sukabumi itu keamanan bencananya, macam-macam. Jadi guru sekarang memang lumayan menantang dengan mudahnya akses, banjir informasi, dan tuntutan makin banyak. Tapi mungkin syarat utamanya apa? Kapasitas utamanya ya apapun sebetulnya ketika memiliki kemampuan fasilitasi pembelajaran yang cukup baik, eh, pedagogisnya, kerangka pedagogisnya cukup baik, kemudian kompetensi sosialnya juga cukup baik, profesional cukup baik. Saya yakin apapun substansi yang diintegrasikan atau bahkan materi yang diajarkan itu bisa bisa dengan mudah gitu memfasilitasi ke siswa-siswa kita. Asal paham inti atau pengetahuan esensialnya. Misalkan, oh ini terkait keselamatan. Kerangkanya kan sebenarnya sederhana.
kita menghadapi bahaya yang mengancam keselamatan, dan bahaya itu akan tambah besar dampaknya kalau kerentanan lingkungan diri kita, sarana prasarana, tata kelola kita buruk, ya, termasuk ya, fasilitasnya. Makanya bagaimana kita meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, tata kelola, sarana prasarana untuk mencegah atau memitigasi maupun mengupayakan keselamatan ketika ancaman itu datang atau terjadi. Sesimpel itu pemikirannya gitu ya. Nah, tapi karena sekolah itu mengelola sekian banyak orang dalam satu tempat, dalam satu waktu, kemudian juga nanti kita mencetak generasi, ya generasi yang ke depan harus punya mindset ya ramah lingkungan, ramah anak, ramah disabilitas, inklusif. Jadi membangun generasi yang tangguh ke depan ya itu tujuan besar kita gitu. Jadi bukan hanya kita SPAB itu teknik 3B gitu ya. Atau misalkan kalau ada gempa lindungi kepala, itu iya, itu basic survival, tapi lebih dari itu adalah pembiasaan keselamatan. Budaya sadar budaya keselamatannya itu. Dan guru-guru mungkin eh, saya di sini memfasilitasi guru-guru ya di Halmahera Utara. Memang dan sekolah yang difasilitasi adalah yang kemampuan literasi capaian literasi numerasinya cukup rendah di rapornya, sehingga eh, yang dibangun kan bagaimana kemampuan literasinya untuk memahami konteks kelokalannya, ancaman di tingkatan lokal, budaya lokal. Nah, itu dibangun ya. Kalau itu sudah terbangun, dia akan terbiasa karena kan informasi kita cukup mudah gitu sekarang. Di sini di Maluku Utara MES juga gitu ya, akses terhadap jaringan internetnya cukup bagus gitu ya dibandingkan NTT, walaupun misalkan sama-sama banyak daerah. Nah, aksesibilitasnya cukup mudah walaupun transportasi masih sulit sehingga komoditas tinggi dan segala macam harganya. Tapi dari sisi akses informasi mudah sehingga sebetulnya sekolah tidak jangan terpaku pada administratif gitu. Bikin rencana pembelajaran debatnya di masalah format lah di Bapak Ibu, ini kerangkanya dulu, ayo kita bangun fasilitasi anak itu belajar mau bisa apa yang dipelajari, lingkungan belajarnya seperti apa, bahan ajar, interaksi dengan sumber belajarnya seperti apa, apapun formatnya gitu kan. Proses belajar itu ya dari dulu seperti itu. Mungkin secara teknis, pedagogis, praktek pedagogis dibantu dengan metode-metode yang interaktif, kolaboratif gitu. Tapi dibangunnya ya mindset itu. Dan karena saya lulusan IKIP ya, saya pernah menjadi yang sangat terpaku pada standar yang kemudian Bu Yanti mengenalkan pada Paulo Freire, mengenalkan pada Adab masalah Romo Condong Mangunan ini. gitu. Padahal yang dipelajari di pengantar pendidikannya apa yang dari abad ke-18 para filosof-filosof pendidikan yang sangat Socrates. jauh gitu ya. Padahal konteks Indonesia cukup banyak. Bahkan Ki Hajar Dewantara nggak diajarin gitu pas saya di UPI. Aneh gitu. Kayak Romo Mangunan gitu nggak diajarin gitu di 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 LPTK gitu ya dulu. Nah sekarang kan udah pemikiran-pemikiran itu kemarin ya di zamannya Mas Nadiem cukup cukup progresif lah dalam membuka banyak wacana, meskipun ya dari sisi ininya namanya ini praktek kebijakan trial and error-nya banyak. Tapi dari sisi membuka cakrawala wawasan, eh, fleksibilitas itu meskipun dengan fleksibilitas ya kadang yang terbiasa dengan ini contohnya mana? Bapak ada nggak yang contoh yang udah jadi gitu? Mau kopas. Mau bikin SOP, ada contohnya nggak? Tinggal kopas katanya ganti Ayo Pak nama diskusi sekolah. dulu konteksnya gimana. Gitu. Di sini Bapak apa yang dilihat apa? Nah, kan. Bahan ajar Bapak Ibu keluar kelas dilihat di situ ada apa yang bisa dipelajari anak.
ingin belajar tentang penyebab perubahan iklim. Oke, misalkan Bapak Ibu ke sini naik apa gitu kan? Naik motor gitu. Oh, motor itu menghasilkan gas apa gitu. Ya. Harus Soalnya jangan dulu nanya contoh formatnya kayak gimana gitu ya. Itulah mungkin banyak yang perlu kita benahi. Artinya dari sisi meskipun saya dikenal mungkin di SPAB gitu ya, tapi basicnya kan pendidikan gitu. Basicnya juga eh, membawa turunan ilmu lah dari Bu Yanti gitu ya, menyerap ilmu terkait dengan perlindungan anak, hak anak, kemudian terkait dengan ya dari aspek-aspek pedagogisnya, dari aspek jadi eh, mengembangkan karakter itu. Kemarin saya sempat coba tawarkan lagi Bu ke SKM ya, terkait dengan bagaimana sih kita menghapus seluruh program dan bikin satu nolkan gitu. pendekatan yang holistik, integratif gitu ya terkait dengan aspek-aspek ini karena ya dengan program ini ada sekolah sehat, ada apa segala macam. Oke, muaranya adalah di pengelolaan sekolah. Tapi tetap ketika orang pusatnya datang ke daerah gitu, dinas kesehatannya, ini segala macam, dinas LH, kemudian Tetap harus disebut. Kalau nggak B3A, disebut, itu merek semua ada tuh, nomenklatur. muncul logonya itu segala macam. Nah, ya, ya, ya sih agak susah ya Bu. Di SKM itu juga itu jangka panjang sih karena kan masing-masing ngelola APBN, APBN harus ada merek dagangnya gitu ya, mata anggaran. Oh, Nggak oke boleh lah ya, overlap. Bapenas Overlap. ya segala macamnya gitulah. Tapi setidaknya masih kita mengintegrasikan Kang Ari pada satu sistem ya, terintegrasi di sistem-sistem yang berjalan sehingga kita masih tetap optimis. Kayak tadi ada pemantik yang mungkin salah satunya rapor pendidikan. Kalau misalkan ini goal juga bisa jadi ya, pemantik buat sekolah gitu ya. Dan data ini juga hanya akan jadi data kalau tidak disounding atau Benar. dipahamkan ke pembaca datanya. Sekolah membaca data itu bagaimana gitu. Apa yang harus direncanakan dengan kondisi sekolah kita gitu ya. Nah itu juga Jam, mungkin satu lagi tantangan. katanya Jam ini langganan kita nih, Kak Farida. Oh, Kak Frida. Ini non formalnya soalnya Kak Farida, tapi to the Iya. point ya, biar Kak Haring menggantung tuh nanti biar ditanya lebih detail ke eh, Mas Indar deh. Silakan Kak Farida. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Tua diambil Penjelasannya sudah sangat jelas. Maaf, saya kembali bertanya. Tadi sempat saya catat nih, ada bahaya yang mengancam anak, alam, teknologi, dan lainnya. Saya mau ke poin yang ini, yang 3 dan 4, biologis dan kesehatan, kemudian konflik dan kekerasan. Nah, kalau yang tadi hal-hal misalnya alam dan lainnya cukup jelas, kita bisa antisipasi, persiapan, dan segala macam. Nah, tapi yang ini, yang biologis dan kesehatan, terus konflik dan kekerasan, kami ya ini sedikit mau kasih tahu bahwa anak-anak kami itu banyak yang tinggal di daerah lokalisasi. Seperti tadi malam, memang saya sudah tahu, tapi baru tadi malam saya lihat dengan mata sendiri, karena ada acara di rumah, ada beberapa anak yang harus saya antar pulang ke rumah mereka. Saya bertemu dengan orang tuanya, maaf, mereka pelacur. Jadi, karena anak-anak itu hanya dengan ibunya di kontrakan-kontrakan kecil itu, maka anak itu harus menemani ibunya melacur. Nah, itu sebenarnya kan ancaman yang kita sebagai satuan pendidikan bisa berbuat apa ya untuk menolong anak-anak itu yang sedang dalam bahaya itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, jangan banyak-banyak anak kami Farida, waktunya. Aduh. Anak kami ini juga orang tuanya bukan cuma satu ya, ada beberapa anak yang orang tuanya itu pemakai narkoba dan itu di rumah gitu. Nah, ini bagaimana ya gitu. Bagaimana kami sebagai satuan pendidikan untuk menolong anak-anak terselamatkan dari ancaman itu. Itu aja, Kak. Terima kasih. Jam jadi pemadam kebakaran. Ya, Jam.
Ya, pertama Bu Farida berdoa dulu untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ya, Jelas itu. Berasa Eh, udah. ya tugas mulia lah untuk eh, apa? Bagaimana kita memberi layanan ya pada eh, anak-anak yang memang di lingkungan yang tidak seberuntung kita ya, tidak seberuntung. Eh, ya tentu mungkin eh, bagaimanapun ya manusia eh, akan bertumbuh dan belajar gitu. Jadi kita tidak boleh lelah gitu ya untuk eh, berharap bahwa dalam kondisi sejahiliyah apapun pendidikan itu bisa menyelamatkan lah gitu ya. Jadi ya tetap bangun kesadaran kritisnya gitu ya. Kemudian eh, kenalkan dengan lingkungan lain yang mungkin lebih baik gitu ya. Imbangi ya, imbangi dengan kadang kan begini bicara tentang pendidikan di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat dengan pendidikan di sekolah kan eh, jomplang ya. Satu, sekolah itu terlalu normatif sehingga tidak mengakomodir eh, nilai-nilai, bukan nilai ya, tidak mengakomodir pencarian nilai eh, anak gitu ya dengan latar yang berbeda. Yang kedua, lingkungan juga apa abai gitu ya dengan nilai-nilai yang ya kita pegang nilai agama, nilai moral gitu ya. Ya memang komprehensifnya kalau misalkan dari sisi penanganan sosialnya gitu ya mungkin ini secara eh, Bu Farida advokasi ke Pemda gitu ya untuk penertiban untuk apa segala macam. Tapi dari sisi layanan ya kita bangun kesadaran kritis ya. Rasulullah kan dakwah itu di kaum jahiliyah gitu ya, yang dimana di situ sudah banyak norma-norma yang memang tidak ini, maka tetap eh, mengedepankan akhlakul karimah. Meskipun misalkan anak akan lama-kelamaan, kalau kita konsisten, kita menyampaikan kebaikan ya ada pembanding lah gitu. Meskipun misalkan anak itu akan itu juga pasti nanti terjerumus gitu ataupun apa gitu, tapi ya tidak boleh putus asa berharap. Dan bisa jadi kalaupun itu tidak sekarang, mungkin akan lebih baik di masa mendatang. Termasuk mungkin kalau dalam teman-teman PKBI atau teman-teman yang pendampingan di anak yang dieksploitasi ekonomi seksual gitu, eh, yang paling mungkin pertama masalah keselamatan keamanan dirinya dulu apa gitu. Ya kalau ekstrimnya bisa keluar dari lingkungan itu lebih baik gitu ya. Tapi kan pengasuhan eh, kita juga ya mungkin dinas sosial penuh ya atau apa seperti apa. Ya, kalau nggak bisa ya dari sisi apa? Saya jadi lupa. Dari sisi ya pemahaman kesadaran kritisnya anak terus disampaikan gitu terkait dengan eh, keamanan dirinya. Kalaupun misalkan terpaksa harus atau terancam keselamatannya itu bagaimana menghindari itu, bagaimana pencegahan dan pemulihannya, hubungkan dengan pihak-pihak yang bisa membantu, misalkan ada yayasan ataupun lembaga yang bisa membantu anak untuk keluar dari kondisi itu. Serba salah sih ya, Bu Yani, tapi secara pendidikan kita bisa membantu untuk membangun itu, membangun kesadaran kritis itu. Yang mungkin lebih jauh nanti sebenarnya cukup banyak studi kasus anak-anak yang di daerah eh, besar di lingkungan seperti itu, tapi justru dia akhirnya sadar dan ingin mengubah, gitu ya, tentang kesadaran kritis bagaimana keluar dari kondisi yang eh, penuh dengan penindasan, ketidakadilan, gitu ya.
Itu mungkin Bu Farida ya. Termasuk ya keamanan, eh, keselamatan reproduksi gitu ya dan sebagainya, itu juga dipahamkan, diajarkan kepada anak-anak. Kemudian cara mencegah gitu. Kalau misalkan dipaksa, ya bisa keluar rumah dulu atau apa dan sebagainya. Ya, yang bisa dilakukan apa secara langsung, yang secara tidak langsung mungkin advokasi ke pihak-pihak ya, P2 TP2A-nya di sana, dinas sosial atau DP3A gitu, untuk melakukan pendampingan gitu, fasilitator-fasilitator. Bahkan kan kalau itu pelibatan anak bisa dikenakan pidana kan, Mm-mm. bisa dikenakan pidana. Ya harus dilaporkan gitu kalau sudah sampai pada eksploitasi Ya, ekonomi seksual, melihat nggak bisa silakan. dibiarkan. Ya kalau kita tidak bisa tangan sendiri ya kita laporlah ke pihak yang berwenang gitu. Mm-mm. Oke, Mudah-mudahan kita apa, diberikan kesehatan, keselamatan. Terima kasih kesabaran. Bu Yanti. Mohon maaf ini eh, saya dari tadi ditelepon sebentar. Ada Terima rapat kasih. lain. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Silakan tuh. Ya baik, terima kasih Jam-Jam untuk tanggapannya ya. Semoga sedikit membantu untuk harapan dari Kak Hari dan Kak Farida ya. Dan semoga itu bisa membuat kita sedikit terpacu untuk memulai mengimplementasikan ini dengan baik. Kalau untuk terkait harapan-harapan tadi sih, kalau saya melihatnya kayaknya ini lebih akan bisa menjadi beberapa obrolan ataupun beberapa ide yang sangat menarik, yang sangat bagus sekali untuk kita bicarakan nanti di sesi terakhir ya, atau di sesi di Jelas, Pak. seri Ya, penyusunan rencana tindak rencana. lanjut ya. Mm-mm. Penyusunan rencana kita nanti apa yang akan kita lakukan ini lebih kepada sepertinya kalau saya melihat sih dari sesi 1 sampai sesi kelima ini sepertinya kita harus banyak advokasi sih ya, sepertinya begitu. Yang paling utama yang dilakukan adalah advokasi gitu, karena kita sendiri kan eh, tidak memiliki, bukan tidak memiliki, kekuatan yang kita miliki saat ini hanyalah menyuarakan, begitu, menyuarakan, mengadvokasikan, memberikan contoh itu dulu yang menjadi kekuatan kita begitu. Untuk wewenang kita mengambil kebijakan, melaksanakan eksekusi dan lain sebagainya itu kita belum memiliki kekuatan di area itu. Jadi mungkin kita hanya bisa melakukan beberapa tindakan-tindakan yang memberikan contoh pertama, lalu menyuarakan dan mengajak seluruh orang untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk anak begitu ya. Seperti ya ininya kita begitu, apa namanya? Seperti tagline-nya kita gitu, peduli diri sesama dan semesta gitu. Jadi kita memulai dari kita dulu gitu, mulai dari kita dulu baru nanti kita mengimbaskannya kepada lingkungan sekitar kita, baru nanti setelah lingkungan sekitar kita menjadi lebih baik, otomatis secara otomatis juga lingkungan semesta kita juga akan semakin baik ke depannya gitu. Tadi luar biasa banget ya dari materi dari Ajam-jamnya. Aku catat ada banyak sekali materi yang bermanfaat dan berharga banget ya bagi kita gitu. Mulai dari 5 kategori bahaya yang mengancam keselamatan ya, ada alam dan perubahan iklim, kegagalan teknologi, biologis dan kesehatan, konflik dan kekerasan, ancaman sehari-hari. Lalu kita belajar juga tentang manajemen penanggulangan bencana, di mana sarana prasarana satuan pendidikan harus ramah anak, tentunya juga harus mendukung penyelamatan dalam kondisi darurat, data-data terkait sekolah-sekolah yang beresiko bencana, dampaknya, tren jumlah sekolah yang berdampak bencana, ya kan, lalu sampai kita tadi disajikan juga dokumentasi-dokumentasi sekolah-sekolah yang rusak gitu ya akibat dari bencana yang terjadi di berbagai daerah gitu, lalu mulai dari program pengimplementasiannya tadi begitu ya. Jadi semuanya ini sudah dirangkum gitu ya kakak-kakak sekalian di dalam Permendikbud nomor 33 tadi yang dijelaskan oleh Azam-Jam tadi. Jadi kalau kakak-kakak sekalian penasaran dan ingin tahu lebih banyak banget, sebenarnya di Permendikbudnya itu sudah cukup rinci dijelaskan di sana bagaimana pengimplementasian sekolah satuan pendidikan aman bencana ini begitu. Tadi ada juga masukan dari Bu Tini, sebaiknya jangan dilombakan ya, tetapi Seknas SPAB memberikan apresiasi berupa penganugerahan kepada sekolah yang sudah mengimplementasikan SPAB, mulai dari Satuan Pendidikan Ramah Anak, K3, TPPKS, dan lain sebagainya di sekolahnya begitu, sesuai dengan jenjang pendidikannya tentunya, karena setiap jenjang memiliki karakteristik potensi kultur belajar
yang berbeda-beda sesuai dengan geografisnya begitu. Ada juga masukan tadi tuh dari Kak Nur Hosiah, penilaiannya mestinya jadi 1 di SRA ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi begitu ya, disampaikan oleh Azam-Zam tadi gitu. Karena masing-masing lembaga kementerian ini tuh butuh program, Kakak-kakak gitu. Jadi mereka butuh apa ya? Betul. Iya, butuh. Nomenklatur istilahnya. Iya, butuh nomenklatur. Jadi mereka punya nomenklaturnya masing-masing begitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya sih kalau kita sih mau simpelnya gitu ya. Aduh ini seperti kakak-kakak di satuan pendidikan juga pasti pusing ya. Aduh ini banyak banget sih programnya. Dari dinas ini seperti ini, dari dinas ini seperti ini, dari dinas ini seperti ini. Padahal tujuannya satu gitu ya. Tujuannya sebenarnya satu nih kakak-kakak. Puncaknya di Satuan Pendidikan Ramah Anak. Satuan Pendidikan Ramah Anak ini apa? Aman terhadap bencana, aman terhadap kekerasan dan lain sebagainya, partisipasi anaknya berjalan, pemenuhan anak-anaknya juga terpenuhi begitu ya. Tapi masih beginilah, nah gitu ya. Tapi masih beginilah nomenklatur di sistem pemerintahan kita begitu. Jadi kita harus back to system gitu. Jadi kita memang harus melaksanakannya. Sebenarnya ada bagusnya juga gitu. Jadi kita lebih detail ya, melaksanakannya lebih detail gitu satu persatu gitu. Jadi kalau kalau programnya Satuan Pendidikan Ramah Anak aja nih, di dalamnya banyak sekali indikator dan lain sebagainya. Ya udahlah, yang penting SRA-nya Ada dijalankan nih kayak peluangnya. kayak pengalaman-pengalaman yang terjadi di Ada papan daerah saya namanya. di Kabupaten Kampar pada waktu itu ya. Saya kan menyuarakan sekali ya Satuan Pendidikan Ramah Anak. Jadi waktu itu kita buat OSID ya dari Bu Yanti juga dan lain sebagainya. Terus jauh sebelum itu juga kita sudah menyuarakan, ayo semua sekolah ini Ada SK Bupati, semuanya sudah iya, SRA. mulai dari SRA dan lain sebagainya. Tapi hanya sekedar SK, kakak-kakak sekalian, gitu. Masih sekedar SK saja. Seluruh sekolah itu di di SK-kan sebagai sekolah ramah anak begitu. Syaratnya cuma apa? Yang penting ada plangnya, Papan ada nama. pelang sekolah ramah anaknya begitu. Tapi implementasi di dalamnya ternyata belum begitu. Nah, sebenarnya kita ini harus berpikir kritis lagi seperti yang disampaikan oleh Kak Jam-Jam tadi begitu ya, berpikir kritisnya tuh gimana gitu. Nah, kita tuh sebenarnya mau mau sekedar dapat labelnya aja atau sebenarnya kita mau benar-benar mendapatkan label itu berdasarkan proses yang berjalan dengan baik begitu. Kebanyakan dari kita kan hanya ingin nih misalnya kayak eh, ini bukan mendiskreditkan siapapun begitu ya, misalnya kayak mau akreditasi sekolah nih gitu ya, yang nggak ada diada-adakan biar akreditasinya bagus gitu ya kan, padahal ya akreditasinya mungkin dia bisa dapat A misalnya begitu ya, tapi proses pendidikan di dalamnya berjalannya sebenarnya C atau bahkan D atau bahkan E mungkin begitu. Jadi ini kesadaran-kesadaran seperti ini sebenarnya yang ingin kita bangun bersama begitu ya, supaya tidak ada lagi yang hanya sekedar sekedar apa ya, data fiktif kalau aku bilang begitu ya, jangan sekedar data fiktif gitu yang diada-adakan begitu, tapi memang benar-benar kondisi real yang terjadi gitu. Justru sebenarnya kita nggak perlu malu nih kalau misalnya di tempat kita masih begini, masih begini, masih begini. Justru dengan banyaknya permasalahan yang masih ada begitu ya, itu bisa menjadi acuan bagi kita untuk memperbaiki dan kita bisa mendapatkan peluang-peluang, tangkap peluang dari mana untuk bisa membantu memperbaiki itu semua supaya benar-benar berjalan dengan baik begitu. Oke. Kira-kira ada tanggapan, Bunda Yanti? Ya, kita ini udah lebih dari setengahnya. Ini udah sesi kelima. Saya sengaja add pin Mas Indar. Nah, ini Mas Indar tuh dari usia anak, kalau dari usia anak lah, usia anak, ada ngurusin anak dan sebagainya, dan sudah punya anak sekarang. Jadi apa yang kita dapatkan dari praktek baik, konsep kebijakan, terus apa sih, sampai ngisi checklist potensi SRA dan potensi partisipasi anak, itu diharapkan menjadi bekal pengetahuan ketika 3 sesi berikutnya kita lakukan bersama ya. Sesi berikutnya dengan Bunia itu langsung menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, bagaimana menyiapkan sebenarnya sih seperti yang disampaikan oleh Erina gitu ya, bagaimana menyiapkan simulasi SOP, simulasi prosedur pesan-pesan kunci keselamatan itu bisa berjalan dan terintegrasi di dalam pembelajaran IPA di SMP 11. Jadi kakak-kakak yang background saya bukan pendidikan, tapi saya peduli pendidikan. Tapi
Tapi jadinya saya sampai ngembangin berapa ya, hampir 30 model kurikulum dengan Kemdikbud. Jadi kita bisa kok gitu ya, karena setiap diri kita bukan sekedar pemimpin ya, pendidik kan, paling tidak kalau kita sudah punya anak, apalagi saya udah punya cucu, itu jadi pendidik pertama dan utama. Jadi ayo kita siapkan kertas kerjanya, pikirannya, kemauannya, tekadnya untuk menyiapkan diri belajar praktek baik dari teacher change maker. Cuma ada 3 sedunia teacher change maker, dan yang pertama adalah Bunia. Dan untuk Bunia ini susahnya bukan main, diperebutkan. Kemarin harusnya Bunia ngisi, tapi saya harus ngasihin ke jam-jam karena nyusun rencana aksi untuk yang lebih luas ya, ke pembelajaran mendalam untuk ada 8. Oh tadi jamnya udah bilang ya, 8. Salah satunya ini yang dikerjakan oleh Bunia. Lalu yang kedua nanti dengan Mas Indar, dan sedikit mungkin kilas balik dari Kak Tari, karena Kak Tari tidak terlalu mendalami ternyata gitu ya belakangan, tapi saya perlu karena beliau salah satu yang jadi koordinator PKBM Rumah Khalil Beriman yang lolos seleksi ya untuk jadi fasilitator SPAB di nasional dan berangkat ke Gorontalo kalau nggak salah pas hari Kendari. PRB. Kendari ya, hari PRB tahun pas saya di sana lah 2022 apa 2022 udah lupa ya, padahal baru berapa tahun yang lalu. Lalu dengan Indar, wah kalau Indar mah, Mas Indar mah luar biasa. Pokoknya lihat aja CV-nya, mau tentang destananya, mau tentang rumah sakitnya, mau tentang, pokoknya segala tentang upaya pengurangan risiko bencana bisa ditanyakan ke Indar. Tapi saya lebih suka kalau Indar melatih kita tentang bagaimana partisipasi anak di dalam mewujudkan SPAB itu benar-benar bermakna gitu ya, bukan sekedar dekorasi. Karena Indar mengalami betul bagaimana mengawal pemenuhan perlindungan pemenuhan penghormatan, pemajuan dan perlindungan hak anak gitu dari sejak usia anak sampai akhirnya punya anak nanti punya cucu juga. Nanti dengan saya di penghujung kita menyusun rencana aksi. Ini bocoran buat Kak Hari. Aduh Kak Hari, terima kasih dengan pertanyaannya. Tadi saya baru pertemuan dengan rumah wakaf. Indar di rumah zakatnya kan. Dengan rumah wakaf saya bilang kalau di dalam impian kami nih, saya khususnya begitu usia saya sesaat sebelum 60 tahun sudah tersedia dana lestari untuk guru panutan, anak panutan dan keluarga panutan. Nah, panutan ini akronim juga. Pendidikannya bermutu dan tanpa kekerasan serta tanpa pungutan ya. Jadi nanti indikatornya seperti apa kita rumuskan bareng. Nah, untuk itulah kami kemudian menghidupkan koalisi pendidikan berbasis hak anak yang relatif lebih umum, bisa menjangkau semua karena kita selalu bicara tentang hak anak. Tapi tanpa menafikan tadi ya nomenklatur di setiap kementerian yang turunannya di dinas-dinas itu sangat penting. Kalau tidak ada nomenklatur itu pasti nggak akan bisa sampai dinas-dinas ikut membantu gitu kan. Itu sebabnya definisi tentang SRA saat diatur dalam Permenek PPA nomor 14, saya lupa, nomor 8 tahun 2014, itu panjang. SRA adalah satuan pendidikan yang aman, bersih, sehat, hijau, semua disebut. Karena ada 24 kementerian dan lembaga, kebayang nggak? Jadi panjang, biarin aja, yang penting disebut agar semua dinas itu jadi pintu masuk. Sama kan kalau di dalam keyakinan orang Islam ada 72 ya, 72 pintu untuk masuk ke surga. Ini baru 24 untuk bisa benar-benar memenuhi, menghormati, memajukan, belum ke melindungi. Melindunginya mungkin tadi berapa? Ada 5 ya, 5 kategori ancaman ya. Nah, itu 5 mungkin ya. Belum lagi tambah 15 anak yang memerlukan perlindungan khusus. Jadi 20. Ya, 20 tambah 24, 44. Belum 70 ya. Nanti bisa 70-an. Jadi begitu kakak-kakak, mudah-mudahan lokal latih yang kita laksanakan ini cukup untuk memberikan apa ya, semacam teaser, godaan lah ya, semacam stimulan, atau kalau teaser terlalu ini ya, stimulan bagi kakak-kakak sekalian untuk terus melengkapi pengetahuan. Tidak perlu dihafal ya Mas Indar ya, tapi nanti justru pada saat kita berlatih bersama Mas Indar dan kawan-kawan di 3 sesi berikutnya, nah pengetahuan-pengetahuan itu silakan diperas gitu ya, silakan pastikan bahwa saat kita ngisi checklist SRA,
ngisi checklist partisipasi anak itu benar-benar memang bisa kita implementasikan paling tidak di dalam rencana aksi gitu ya. Oke, terima kasih. Sudah lebih dari jam 9. Memang kalau sudah bicara suka lupa waktu. Ya, Maaf atas segala keterbatasannya. Mudah-mudahan kakak-kakak sekalian tetap konsisten karena nanti semua yang mendapatkan sertifikat itu akan didaulat untuk menjadi penggerak di Koalisi Pendidikan Berbasis Hak Anak dan yes, benar Bu. belajar khusus dari misalnya tadi ada Dilans, keren banget itu ternyata senior saya ITB 82 gitu ya, jadi kita miliknya sama lah. Kita akan belajar bagaimana mereka keren banget di urusan perubahan iklim, mengadvokasi sampai tingkat dunia untuk bisa memastikan tentang disabilitas dan lansia itu diperhatikan, tidak sekedar ditempelkan sebagai tindakan afirmasi, tapi benar-benar dari awal itu jadi pertimbangan utama. Keren banget pokoknya ya. Nanti selain itu kita juga akan belajar dari praktek-praktek baik teman-teman dari Koalisi Pendidikan Ramah Anak yang di Surabaya dan kawan-kawan gitu yang di Jawa Barat juga. Jadi silakan kalau Kak Hari dan kawan-kawan termasuk Kak Farida memiliki praktek baik, mumpung kita belum nyusun jadwal bulan depan gitu ya, bisa dijadwalkan. Tapi ada tanggal-tanggal yang sakti di Oktober ya, selain yang nasional. Pertama, hari PRB ternyata bukan Rabu minggu kedua, ada tanggalnya ya, tanggal 13 kalau nggak salah, 13 Oktober. Terus tanggal 19 Oktober itu hari Cerebral Palsy dunia. Jadi kita manfaatkan hari-hari yang istimewa tersebut untuk membangun kesadaran kritis kita bahwa ada yang sering luput dari perhatian kita ya, dan kita sama-sama selalu memegang teguh prinsip-prinsip hak anak yang 4. Jadi PR nanti ya. Yang 4, terus benar-benar berkomitmen untuk terus tumbuh bersama demi kepentingan terbaik anak-anak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Yanti atas wejangannya ya untuk kita kakak-kakak semuanya. Terima kasih kakak-kakak sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Ingat, kita sudah semakin seru ya kakak-kakak. Siapkan rencana-rencana aksi yang akan semakin luar biasa sekali bersama nanti para tutor-tutor hebat tentunya untuk membimbing kita mengimplementasikan kegiatan kita seri lokal hati partisipasi anak dalam mewujudkan SPAB menuju SRA ini dengan baik. Saya tertarik Ngeklaim dong. untuk menyampaikan sedikit quotes ya yang saya buat tadi selama perbincangan kita hari ini. Saya suka sekali Bang tulis quotes, puisi dan lain sebagainya. Saya terinspirasi hari ini menulis sekolah yang bagus belum tentu menghasilkan anak yang bagus. Orang tua yang bagus sudah pasti menghasilkan anak yang bagus juga. Sekolah yang bagus juga pasti akan